Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Pada pembahasan ini, kami akan menjelaskan pengertian sanad dan matan, macam-macam hadis, berdasarkan kualitas sanad, syarat hadis syahih, fungsi matan, serta tujuan penelitian sanad dan matan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang ilmu hadis. Macam-macam hadis berdasarkan kualitas sanad. 1. Hadis syahih. Hadis syahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, tidak terdapat kejanggalan syadz, serta tidak memiliki cacat illat. 2. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya baik, tetapi kekuatan hafalan perawinya sedikit di bawah hadis syahih. 3. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat hadis syahih atau hasan. Penyebab hadis dhaif: sanad terputus, perawi kurang kuat hafalannya, ada perawi yang tidak dikenal, terdapat cacat dalam sanad. 4. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad, padahal bukan, berasal dari beliau. Fungsi sanad. Berikut adalah fungsi utama sanad secara lebih rinci. 1. Menjaga keaslian ajaran. 2. Menentukan derajat hadis. 3. Membuktikan kepastian ilmu. 4. Memperkuat kredibilitas perawi. 5. Menghindari kesesatan. Syarat sanad hadis syahih. Sanad harus memenuhi kondisi berikut agar hadis dikategorikan syahih. 1. Sanad bersambung mutasyil. Setiap perawi mendengar langsung dari perawi di atasnya tanpa putus. 2. Perawi adil. Perawi jujur, bertakwa, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Perawi dabit, kokoh hafal. Perawi memiliki daya ingat kuat dan teliti dalam periwayatan. 4. Tidak syadz. Riwayat tidak menyimpang dari riwayat perawi yang lebih kuat atau banyak. 5. Bebas illat. Tidak ada cacat tersembunyi yang merusak sanad. Asterisk konta sanad hadits. Asterisk 1. Ajar Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang masuk surga selalu dalam kenikmatan tanpa kesedihan. Pakaiannya tidak kusut dan awet muda. Sanad Abu Hurairah sahabat diriwayatkan oleh Imam Muslim. 2. Hatar Bukhari. Dari Muhammad Abu Salamah Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap sholat. Sanad Muhammad Abu Salamah Abu Hurairah. Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Bukhari. Pengertian matan. Matan hadis adalah isi atau teks utama hadis yang berisi perkataan, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah SAW. Berbeda dengan sanad yang merupakan rangkaian perawi, matan adalah isi pesan hadis itu sendiri. Penilaian kualitas matan. Penilaian kualitas matan adalah penelitian isi hadis untuk mengetahui apakah hadis dapat diterima atau tidak. 1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Isi hadis harus sesuai dengan ajaran Al-Quran. 2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Hadis harus sesuai dengan hadis syahih lainnya. 3. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Isi hadis dapat diterima secara logis dan tidak mustahil. 4. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Isi hadis harus sesuai dengan kenyataan sejarah pada masa Nabi. 5. Susunan bahasanya baik. Bahasa hadis harus jelas dan sesuai dengan bahasa Rasulullah. 6. Tidak mengandung syadz. Hadis tidak boleh menyimpang dari hadis yang lebih kuat. 7. Tidak mengandung ilat. Hadis
harus bebas dari cacat tersembunyi yang merusak kualitasnya. Fungsi matan. 1. Sebagai isi utama hadis, matan berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. 2. Menjelaskan ajaran Islam. Matan membantu memahami ajaran tentang ibadah, akhlak, dan muamalah. 3. Menjadi sumber hukum Islam. Matan digunakan sebagai dasar hukum setelah Al-Quran. 4. Menjelaskan ayat Al-Quran. Matan menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 5. Menjadi pedoman hidup. Isi hadis menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. 6. Memberikan contoh perilaku Rasulullah. Matan menjelaskan akhlak dan sikap Nabi untuk diteladani. 7. Menjadi sumber ilmu Islam. Matan menjadi sumber penting dalam mempelajari agama Islam. 8. Membimbing menuju akhlak mulia. Hadis mengajarkan sikap jujur, sabar, dan tolong-menolong. 9. Memberikan motivasi dan peringatan. Matan berisi kabar pahala dan peringatan terhadap dosa. Kriteria matan hadis yang baik. 1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Isi hadis harus sesuai dengan ajaran Al-Quran. 2. Tidak bertentangan dengan hadis syahih lain. Hadis harus sesuai dengan hadis yang lebih kuat dan terpercaya. 3. Tidak mengandung syadz. Isi hadis tidak menyimpang dari hadis syahih lainnya. 4. Tidak mengandung illah. Hadis harus bebas dari cacat tersembunyi. 5. Sesuai dengan akal sehat. Isi hadis dapat diterima secara logis. 6. Sesuai dengan fakta sejarah. Isi hadis tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah. 7. Mengandung ajaran kebaikan. Hadis mengajarkan nilai-nilai yang baik dan bermanfaat. 8. Bahasanya jelas dan mudah dipahami. Susunan kalimat hadis tidak membingungkan. 9. Tidak mengandung unsur kebohongan. Isi hadis benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Contoh, matan pertama, innamal ume, lubeni, te, artinya, sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Kedua, asuh, rusyatrul, artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketiga, hayarun, si, anfa uhum lin, artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. 4. Eli, tagijabi, artinya, jangan marah. Kalimat-kalimat tersebut disebut matan karena merupakan isi atau pesan hadis. Rasulullah perbedaan matan dan sanad. 1. Dari segi pengertian, sanad rangkaian perawi hadis, matan isi atau teks hadis. 2. Dari segi bentuk, sanad berupa nama-nama perawi. Contoh dari Abu Hurairah, matan berupa isi atau pesan hadis. Contoh, kebersihan adalah sebagian dari iman. 3. Dari segi letak, sanad berada di awal hadis. Matan berada setelah sanad. 4. Dari segi fungsi, sanad mengetahui sumber dan keaslian hadis. Matan memahami isi ajaran hadis. 5. Dari segi penelitian, sanad meneliti perawi dan jalur periwayatan. Matan meneliti isi hadis dan kesesuaiannya dengan Al-Quran serta hadis syahih lain. Kesimpulannya ialah sanad dan matan merupakan dua unsur utama dalam hadis yang tidak dapat dipisahkan. Sanad adalah rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis, sedangkan matan adalah isi atau pesan yang disampaikan Rasulullah SAW. Sanad dan matan dilakukan untuk memastikan hadis benar-benar berasal dari Rasulullah SAW serta mengetahui kualitas hadis seperti syahih, hasan, atau daif. Matan yang baik harus sesuai dengan Al-Quran, hadis syahih lainnya, akal sehat, dan fakta sejarah. Dengan demikian, sanad dan matan memiliki peranan penting dalam menjaga kemurnian hadis sehingga dapat dijadikan pedoman hidup dan sumber hukum bagi umat Islam. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang sanad dan matan hadis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.